Ya, baik, bisa kami lanjutkan wawancara di special interview. Caimin, surveinya Mas Anies ini kan diposisikan paling rendah dari kandidat yang lain. Tapi kok mau maju bersama Mas Anies, nggak bertahan dengan Pak Prabowo yang posisinya bisa bahkan menyusul Mas Ganjar? Ya, survei Mas Anies rendah karena belum ada kepastian pasangan, satu. Yang kedua, rendah dalam artian banyak segmen-segmen yang belum utuh gitu ya. Nah, saya masuk menjadi bagian dari pasangan yang pasti, latar belakang pemikiran gagasannya sama, istilahnya kalau ini sinergi yang tepat. Nah, sinergi yang tepat ini insya Allah akan mendongkrak cepat lah, kita optimis. Ada berbagai titik lemah dan titik kurang, kita akan menjadi titik tambah dan menjadi lonjakan. Saya yakin setelah ini akan terjadi perubahan-perubahan peta dari elektoral. Seperti apa sih Caimin? Tolong dikasih gambaran, karena kan semua bicara soal PKB, tentu terafiliasi dengan suara pemilih di Jawa Timur. Dan kurang lebihnya juga termasuk suara pemilih Nahdien. Survei memang sangat dinamis ya. Ada banyak lembaga survei yang telah mengumumkan konstelasi itu. Tapi saya pribadi dan Pak PKB membuat survei sendiri juga yang tidak saya gunakan untuk publikasi, tapi untuk pengambilan keputusan internal kami. Saya minta salah satunya adalah Polmark yang dipimpin salah satu teman saya, EF ya. Kang EF ini mensurvei di 78 dapil dengan responden kira-kira 36.000 responden. Memang basis utama kekuatan saya ini di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan lain-lain. Nah, dari basis itu akan ada perubahan keputusan partai yang semula begitu kepada Mas Anies. Ini akan penambahan yang signifikan. Sementara Mas Anies kuat di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Nah, tinggal ditambahkan aja itu, saya kira akan suara mayoritas pemilih sudah. Di samping sisi yang lain ini Mas Anies ini pemimpin muda yang energik yang saya kira memberi harapan untuk secara sungguh-sungguh menata Indonesia ke depan lebih baik. Nih, Caimin, suara PKB secara nasional itu 13,5 juta. Gede loh. Suara kursi ada di DPR 58 kursi di DPR. Dan Anda ketua umum pula. Nggak nanggung jadi cawapres? Ya, kalau PKB ada 20% ya pasti capres kita. Kan Mas Aniesnya bukan ketum, bukan nggak ada kursi. Realistis gitu. Jadi kita semua realistis untuk cari tiket 20%. Nah, saya juga sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, sempat nggak negosiasi? Nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Terus kau jangan macam-macam kau gitu. Ini sudah jalan panjang. Ya, namanya cita-cita masa nggak boleh, saya bilang gitu ya. Ya terjadilah dialektika, diskusi panjang lebar. Akhirnya ya sudahlah. Tawaran ditolak, tapi realistis lah. Tiket bacawa pres yang diberikan. Ya, Nasdem dan PKB sudah cukup untuk satu tiket maju. Nah, kalau nanti berdebat siapa capres, siapa cawapres, nggak jadi maju, ya sudahlah. Toh, saya mengerti betul Mas Anies. Toh, saya akhirnya sudah ketemu Mas Anies dan aliran deras ideologi dan sejarah ini bisa dikawal bersama-sama. Jadi yang penting kepada teman-teman yang belum mengerti alurnya bahwa aliran air ideologis, aliran air sejarah ini telah mengalir bersama Anies Baswedan. Kan tapi agak-agak lazim nih kombinasinya. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Dalam satu koalisi, kita anggaplah seperti itu. Bisa dikatakan tantangan ke depannya adalah gen politik, terutama gen pemilihnya antara PKB dan PKS kan beda. Caimin, bisa dikatakan minyak dan air, nggak bisa nyatu. Lalu apa yang akan dilakukan untuk supaya grassroots yang di bawah ini mengikuti pilihan dan keputusan elit-elit partai? Jadi ada dua ya. Yang pertama mungkin
bisa saling melengkapi. Kayak PKB sama Nasdem clear saling melengkapi. Iya, 20. Saling melengkapi, ada yang kosong, ada yang lebih. Gitu. Itu clear. Nah, saya belum diterima oleh PKS. Ini jujur ya? Ya. Jadi belum diputus. Belum diputus oleh PKS karena nama saya harus dikonsultasikan di Majelis Syuro. Itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman PKS. Ya, moga-moga diterima. Tapi PKS ini juga punya basis dukungan yang khas di tempat-tempat tertentu yang berbeda dengan PKB. Jadi ya monggo aja kalau bisa bareng, tapi saya berharap saya bisa diterima di PKS suatu hari. Ya, Dewan Syuro rapat, Majelis Syuro. Majelis Syuronya masih rapat, mengatakan bahwa tetap akan mendukung Anies, tapi untuk nama Caimin akan dimusyawarahkan dulu gitu ya. Betul. Ada komunikasi lebih jauhnya, mungkin sambil melihat arah angin dari keputusan Majelis Syuro PKS ini apa? Saya itu di DPR sama teman-teman PKS itu sudah hampir setiap hari kan ketemu mereka. Setiap hari juga ngobrol, jadi komunikasi politik berjalan baik. Ada kemungkinan Anda tidak diterima oleh PKS dalam koalisi ini? Saya tidak bisa menyimpulkan ya, nggak tahu, nanti kita lihat aja. PKS juga mengajak kembali Demokrat untuk bergabung. Tanggapan dari Caimin seperti apa? Ya kan semakin banyak pendukung koalisi semakin bagus. Ya tentu komunikasi, lobby penting. Mungkinkah Demokrat akan kembali atau mungkin Caimin yang akan membuka komunikasi itu untuk menambah jumlah parliamentary presidential threshold dan lain-lain? Ya, komunikasi dan lobby itu kayak oksigen di politik kan, itu kebutuhan. Karena kebutuhan berpolitik itu adalah semakin banyak kawan semakin bagus. Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah di situ politik. Jadi masih belum bisa menjawab apakah kemudian Demokrat bergabung itu atau tidak, justru akan jadi beban atau tidak, dan PKS mengajak Demokrat itu belum dikomunikasikan kepada PKB dan Nasdem. Iya, ya kita semua pasti sudah sama pola pikirnya ya, semua partai. Bahwa perkawanan, kebersamaan itu pasti menambah kekuatan. Caimin, Pak Surya itu sempat menyebut saat deklarasi, Caimin ketemu Mas Anies itu udah kayak botol ketemu tutup. Iya, perjalanan panjang saya dengan Mas Anies ini sejak mahasiswa sama-sama kritis terhadap pemerintah Orde Baru, sama-sama gerak di pemikiran, pers mahasiswa, kemudian sama-sama bergerak di politik, akhirnya sampai di gubernur, saya sampai di wakil ketua DPR, MPR sampai menteri. Ya. Kemudian pengalaman ini modal sama-sama, yang tinggal klek itu ya kayak botol sama tutup. Pas. Di sisi yang lain kita punya segmen yang saling melengkapi. Mas Anies Jawa Barat, DKI, saya Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi ini nggak akan ke lain hati lagi ya, Caimin? Pastilah. Pasti. Yang perlu dipersiapkan ini sudah mulai muncul. Salah satunya soal permasalahan dari sisi politik dan juga hukum. Yang disampaikan oleh KPK, Caimin, adalah KPK membuka pengusutan dugaan korupsi sistem Biro Proteksi TKI senilai 20 miliar di tahun 2012, di mana Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasinya. Ya, semua lembaga-lembaga negara ini kan punya tugas. Salah satu tugas penting KPK adalah penegakan hukum anti korupsi. Dan apa yang disampaikan tentu kita pasti mendukung. Saya ini orang yang selalu taat hukum dan ikut aturan hukum. Dan kalau diperlukan kejelasan tentu dengan senang hati aku kalau dipanggil atau dimintai informasi. Saya juga berkali-kali itu dipanggil KPK dalam waktu jadi menteri itu semua dijelaskan dengan gamblang, semuanya akan kita juga belum tahu masalahnya apa kan gitu. Nanti begitu tahu baru kita ada pihak yang mencoba mengkaitkan jangan-jangan kenapa ini muncul setelah deklarasi terjadi. Menurut Caimin ada kaitannya nggak dengan deklarasi? Saya nggak tahu sih ya, saya nggak tahu.
apa ada kaitannya? Menurut saya proses hukum biasa itu. Dan nggak takut kalau kemudian ternyata harus dimintai keterangan dipanggil ke KPK, tentu sorotan akan ke Caimin bisa mempengaruhi raihan suara. Biasa kan, ke semua warga negara yang terkait dengan proses hukum ya harus siap dimintain keterangan. Yang penting kita yakin bahwa apapun yang terjadi kita mengerti hukum dan hukum berjalan dengan adil. Oke, baik. Caimin, terima kasih banyak untuk waktu dan juga diskusi Terima kita kasih, yang menarik Ami. ini. Semoga sukses dalam perjalanan politik ke depan. Amin, mohon doa restunya Selamat bisa berjuang. semua pemirsa, moga-moga perjalanan kita untuk Indonesia yang lebih baik bisa terlaksana. Dan juga pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Kita akan jumpa di special interview lainnya dalam lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.